Ada yang bilang untuk IHSG atau Bursa Efek Indonesia, bursa saham di Indonesia, ada yang bilang begini, fundamental, analisa fundamental sudah mati, tidak berguna untuk market Indonesia. Betulkah seperti itu? Betulkah bahwa analisa fundamental untuk market Indonesia tidak lagi berguna? Di video ini saya akan coba jelaskan view saya tentang analisa fundamental, di mana ketika saya pertama kali menjadi pelaku pasar di tahun 2004, itu saya berangkat dari yang namanya analisa fundamental. Ya, jadi saya pelajari laporan keuangan, rasio-rasio apa segala macam. Kebetulan saya kuliahnya juga di manajemen keuangan. Jadi ya mirip-mirip lah. Terus sebelum kuliah kan saya juga sudah ibaratnya sudah ada background trader lah, tapi bidangnya aja yang berbeda, bukan di saham, bukan di forex, bukan yang begini-beginilah ya. Ibaratnya ada kata Liverpool, Arsenal, Manchester United, you ngerti lah ya. Itu sejak SD kelas 6 atau SMP kelas 1. Nah, untuk di saham, background pertama saya adalah analisa fundamental. Jadi saya pelajari itu semua. Jackpot pertama saya adalah Japfa, jackpot pertama dengan analisa fundamental. Ibaratnya itu turning around saya. Kemudian setelah itu nggak lama saya pelajari technical. Sampai sekarang saya fokusnya 99% ke technical. Jadi kalau Anda sedang melihat saya menganalisa fundamental, itu saya sedang bernostalgia atau market sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi ada dua clue ya. Ketika saya membahas fundamental, berarti saya sedang nostalgia atau market sedang tidak baik-baik saja. Harusnya dari sini Anda sudah bisa menarik benang merah kenapa saya baru menggunakan analisa fundamental saat market sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, lalu apakah analisa fundamental itu sudah benar-benar mati, Koji, untuk market Indonesia? Nah, ini kita sama-sama coba lihat dulu ya fakta dan datanya. Kita bahas nggak usah di saham tambang ya, karena kalau tambang itu kan cyclical ya, tergantung harga komoditas. Kita lebih kepada sustainable earnings ya, based on supply and demand domestic. Nah, kita lihat di sini sektor properti. Yang pertama ingin saya perlihatkan kepada Anda adalah laporan keuangan CTRA. CTRA laba bersih 2024 9 bulan itu 1,2 T. Tahun 2023, periode yang sama, 9 bulan, 1,1 T. Jadi artinya tahun ini tumbuh ya. Labanya tumbuh. Oke. Itu CTRA. Kemudian Sumarekon. Sumarekon 2023, 9 bulan, 650 miliar. Tahun ini, 9 bulan, 933 miliar. Jadi tumbuh nih, hampir 50%. Ya. Bagus dong, ya kan? Oke, CTRA sudah, Sumarekon sudah, sekarang BSDE. BSDE tahun lalu 1,7 T, ya. Sekarang 2,7 T net profit. Tumbuh dong, di atas 50% dong. Yes, oke, ya kan? Sumarekon sudah, CTRA sudah, BSDE. Yang terakhir kita lihat adalah punyanya si Pakuwon. Nah, ini kita lihat yang raja-rajanya aja, yang bos-bos gedenya. Pakuwon 2023 1,4 T, 2024 1,6 T. Tumbuh dong? Tumbuh. Ya kan? Bertumbuh. Karena lebih besar daripada tahun sebelumnya. Logikanya harga sahamnya harusnya naik dong. Oke, kita sekarang lihat chartnya. Sumarekon dulu. Dari sejak Oktober pertengahan anjlok ya 700 ke 450 edan, Pak. CTRA dari 1400 sekarang 900 edan, Pak. BSDE ya dari tertingginya tahun kemarin 1340 sekarang 900 edan. Pakuwon ya kan, Sultannya Surabaya 530 tertingginya di Oktober, kalau nggak salah nih Oktober ya, sekarang 380.
to the done. Dan apa yang salah? Padahal mereka rata-rata price to book value-nya di bawah 1. Contoh ya, Pakuwon di bawah 1. Ya kan? Debt to equity ratio-nya 0,4. Jauh di bawah 0,5. Perfect loh, ya kan? Laba tumbuh. Kenapa harga ke bawah? Begitu ya. Kemudian kita lihat Pani. Pani labanya tumbuh, ya. Pani laba tumbuh. Debt to equity ratio bagus, ya kan? Price to book value 10 kali, Pak. Edan 10 kali loh, Pak. Pakuwon price to book value kurang dari 1, cuma 0,74. Harusnya Pewon dong yang naik. Ini kok malah Pani yang naik, ya. Malah Pani yang naik. Lah itu 4 besar tadi selain Pani jongkok semua, Pak. Bukankah ini membuktikan analisa fundamental sudah mati untuk market Indonesia? Apakah saya sependapat dengan hal tersebut? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Tergantung view Anda posisinya lagi di mana. Ya. Anda kalau bilang fundamental masih ada, jawabannya masih ada. Karena analisa fundamental itu bukan cuma lihat neraca, laporan cash flow, laporan laba rugi, ya kan, 3 laporan besar itu, kemudian ngelihat rasio PBV per, ya kan, debt to equity ratio, bukan cuma itu, tapi juga melihat pertumbuhan laba bersih 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, itu juga dilihat, ya kan? Jadi bukan sekedar rasio-rasio doang dan laporan keuangan, enggak. Ada lagi di luar itu yang perlu dilihat. Dan proven, ibaratnya ya hal-hal seperti ini sudah dilakukan oleh banyak analis fundamental yang bukan influencer. Jadi Anda harus tahu bahwa di Indonesia ini banyak taipan-taipan yang males lah muncul, tapi mereka mainnya long term karena mereka size-nya besar. Retail kah? Ya, kalau sebangsa duit-duit 20 miliar ke atas, ya kalau dianggap sebagai perorangan ya makanya jawabannya adalah retail. Tapi kalau berdasarkan size duit, ya itu jumbo, Pak, 20 miliar ke atas. Ya kan, kalau saya kan jauh daripada itulah, Pak, di bawah masih ecek-ecek lah. Ya kan, kita mah kelas-kelas lapak pinggiran aja. Ya kan, nah yang 20 miliar ke atas ini banyak. Ya, tapi nggak jadi influencer, enggak. Males mereka. Apakah cara mereka menganalisa cuman pakai 3 laporan keuangan besar itu lalu dengan rasio-rasio? Jawabannya tidak. Dan yang sudah proven di Indonesia ada nih. Yang muncul ya, yang hobinya ngobrol, ngomong di depan orang banyak, Pak Lokeng Ho. Beliau menganalisa itu nggak cuman berdasarkan rasio-rasio pembukuan loh. Enggak. Contoh ya pada Dilt. Beliau kan beli Dilt ya. Googling deh, ada itu. Yang mana harganya sampai sekarang ya muter-muter di situ-situ aja. Anda lihat, 2023 laba 99,8 miliar ya, 9 bulan. 2024 285 miliar net profit. Harganya naik dong harusnya, ya kan? Nggak kemana-mana, bos. Malah turun. Ya kan, dari tertingginya di tahun 2024 sekarang turun. Ya tertinggi 230 hampir 240, sekarang 161. Pak Lokeng Ho itu beli kalau nggak salah di sekitar 150-an, 140-an, 150-an. Kalau nggak salah ingat ya. Correct me if I'm wrong. Sudah 2 tahun lebih ya. Kalau beliau nggak jual di atas, berarti masih hold gitu ya. Nggak ada yang dijual di atas, berarti pertumbuhannya kecil sekali. Lah terus waktu beliau beli di tahun 2022, kita coba lihat laporan keuangannya rugi loh. Ngapain beliau beli gitu kan. Apa beliau nggak lihat laporan keuangan? Kan katanya analisa fundamental. Analisa fundamental bukan cuma lihat laporan keuangan. Pada saat itu Lokeng Ho beli karena melihat land bank daripada Dilt. Salah satu aset Dilt itu adalah Geraha Family ya di Surabaya. Itu tanahnya 1 meter persegi luar biasa, di atas 15 juta rupiah. Kalau kita mau beli, mau bangun rumah gitu ya. Itu kawasan mewah lah, seperti itu. Nah, beliau melihatnya dari value of the land bank. Analisa fundamental seperti itu.
dari versi Pak Loh Keng Ho. Apakah analisa fundamental ini salah? Enggak. Enggak. Terus terang enggak. Ya, terus terang enggak. Itu sama seperti analoginya begini. Anda melihat rumah di satu kawasan. Anda mau beli rumah nih. Luas tanah misalnya 100 meter persegi. Ada nih dijual. Harganya 10 miliar. 1 miliar. 10 miliar. 1 miliar. Berarti kan tanah dan bangunan 1 miliar. Ya, tanah dan bangunan 1 miliar. Berarti kan 1 meter perseginya ya tinggal dibagi aja. 1 miliar bagi 100, ketemu 10 juta 1 meter persegi. Mahal nggak? Ya harus ada pembanding. Terus Anda lihat lagi di kawasan yang sama, ada yang jual nih. Cuman 400 juta, sama 100 meter persegi. Tapi rumahnya udah bobrok banget. Ya, ibaratnya temboknya Anda tendang, rubuh. Jualnya 400 juta. Yang 1 miliar kemahalan nggak? Enggak dong, karena bangunannya masih bagus. Yang 400 juta mahal nggak? Enggak, hitungannya beli tanah. Jadi value-nya itu, lihatnya seperti itu. Jadi Pak Loh Keng Ho ini melihat saham itu analoginya mirip-mirip kayak main di properti. Bukan cuma ngelihat, oh ini kalau saya beli 1 miliar, kemudian bisa disewakan, saya dapat uang sewa. Berarti kan yang dilihat dividen. Ya kan? Sama kayak ibaratnya yang lagi gatal tangan untuk mau beli BBRI di harga sekarang kan ngelihatnya dividen nih. Karena dividen payout rasionya kan udah gede, terus harga sekarang diskon, otomatis yield-nya itu besar. Ibaratnya tahun kemarin BBRI, ya, BBRI kalau tahun kemarin itu kita hitung total dividen ya, 235 tambah 84, ya. Nah, 235 tambah 84. Sama dengan 319. Harga sahamnya sekarang 3830. Nah, jadi yieldnya berapa? Dengan asumsi tahun depan dia akan membagikan dividen yang sama besar nih, gitu kan? Dia bagiannya sama besar. Karena labanya tidak turun, ya kan masih tumbuh walaupun kecil. Nah, ini 319 kita bagi 3830 kali 100. Wih, yieldnya 8% loh. Sama. Kalau orang di properti kan ada berbagai macam cara. Ada yang pertama ngelihat, wih, ini rumah 1 miliar kalau disewain setahun 50 juta, lumayan nih 5% gitu kan. Itu analisa laporan keuangan buy on cash flow. Nah, gitu. Tapi kalau rumah bobrok tadi, buy on cash flow kan nggak bisa. Dia tidak menghasilkan cash flow. Karena siapa yang mau nyewa rumah bobrok? Yang dilihat apa? Land bank-nya. Nah, sama. Alasan Pak Loh Keng Ho beli Dild itu bukan karena laporan keuangannya semata. Karena kalau ngelihat Dild laporan keuangan, rugi Pak tahun 2022. Terus lanjut. ABMM. Alasan Pak Loh Keng Ho beli. Anda silahkan googling. Gak akan ketemu jawabannya. Tapi justru kemarin saya scrolling di Instagram. Beliau ada ngomong di satu kampus ya kalau nggak salah. Itu ada potongannya ya dijadiin konten dan reasonable sekali. Sangat reasonable. Jadi alasan beliau beli ABMM di tahun 2024 bulan Mei ya kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Saya agak lupa ingat. ABMM yes di 2024 ya. Beliau beli ABMM semester pertama, kalau nggak salah beliau beli, nggak lama, soalnya nggak lama setelah itu kan bagi dividen. Alasannya beli apa? Kan udah jelas nih harga batu bara nggak kemana-mana, marah kesannya turun. Kok malah dibeli gitu kan? Kok malah dibeli? Kan aneh gitu loh. Kemudian, apakah cuma karena price to book value-nya? Yang di bawah 1 saat itu ya. Kalau cuma berdasarkan itu, ya banyak sih saham-saham yang price to book value-nya di bawah 1, tapi kenapa nggak dibeli, kan gitu ya. Terus laba ini udah pasti nggak akan tumbuh kalau berbanding 2023, karena semester pertama aja, kuartal pertama deh, 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu, labanya udah turun jauh. Karena tahun 2023, kuartal 1, 1,5 triliun. Hampir 1,6 triliun. 2024, cuma 800, jadi udah ke diskon separoh. Jadi bukan karena laba. Ya kan? Debt to equity rasionya juga gede. 1,5 kali. Ya, besar. Jadi apa alasan beliau beli ABMM?
Jawabannya simple, saya nggak bisa nampilin ya, nanti karena akan putus-putus dia videonya. Soalnya kan saya ini bikin konten cuman pakai Zoom doang. Ya di record, ya maklum lah low budget lah ya kan. Kita kan trader-trader lapak pinggir jalan kan low budget lah ya kan. Nggak bisa pakai tim yang di hire dengan salary puluhan juta sebulan gitu kan. Ya kita ngerekam pakai Zoom aja. Jadi apa alasan beliau beli? Simple. ABMM secara tidak langsung lewat anak usaha ABMM itu punya saham di emiten GEMS. Ya, kita lihat sini company profile. Ya, dia punya saham 30% lewat Radhika Jananta Raya. Ini anak usaha daripada ABMM. Jadi Lo Keng Ho bilang begini. Alasan saya beli ABMM simple dia bilang. Lu orang nggak usah ngitung asetnya ABMM berapa ini itu punya alat berat berapa pokoknya laporan keuangan ABMM lu orang nggak usah baca, neraca nggak usah baca, laporan laba rugi nggak usah baca, laporan cash flow nggak usah baca, nggak usah dilihat. Tapi lihatlah apa yang dimiliki ABMM, yaitu ABMM punya GEMS. GEMS sebanyak 30%. Nah, ya. Jadi 30% GEMS dimiliki oleh ABMM lewat anak usaha ABMM Radhika Jananta Raya. 30%. 30% itu dengan market cap GEMS yang saat ini 61 triliun. Ya anggaplah 60 ya biar gampang hitung. 60 triliun. 30%-nya valuasinya berarti berapa? Kan tinggal kita kali 0,3. 18 triliun. Artinya ABMM punya saham, Anda sebagai ABMM, di dalam portfolio saham Anda itu punya saham di GEMS, yang mana sekarang kalau Anda jual di market, itu market cap-nya, value-nya adalah 18 triliun. Tapi Anda ngelapor di SPT, market cap Anda 9,5 triliun. Anda sebagai ABMM melaporkan diri ke SPT, total aset Anda atau market cap, gampangannya gitu, itu cuma senilai 9,5 triliun. Padahal di dalam portfolio Anda itu punya saham GEMS yang kalau dijual nilainya 18 triliun, Pak. Itu fundamental analisa, Pak. Pertanyaannya, murah nggak ABMM? Kalau saya hitung-hitungannya seperti itu, murah, Pak. Murah, Pak. Murah. Kenapa? Karena sama dengan saya tadi membeli sebidang tanah itu, yang harganya 400 juta, 100 meter persegi, ternyata setelah saya tes, di dalam tanah itu mengandung sumber air yang pH-nya 8,5 ke atas. Bagus ini untuk air isi ulang. Valuasi tanah ini nggak bisa lagi 400 juta, Pak. Iya kan? Seperti itu. Kita nggak usah ngomong di dalam tanah ada emas, apa segala macam, nggak usah ya. pH-nya aja 8,5 lebih. Itu udah luar biasa. Kita bisa jualan air minum nih. Ya. Jadi, fundamental analisa is dead. Saya kembalikan ke masing-masing orang. Ya. Bagi saya masih perlu fundamental analisa. Ya kan? Tapi kalau fundamental analisanya serampangan, ya secara serampangan, artinya di setiap sikon nganalisa, setiap sikon nganalisa, ya percuma. Anda harus mendapatkan momen-momen tertentu di mana, oh ini kita hitung nih, valuasinya berapa. Ya kan? Sama kayak misalnya BBRI. Kalau BBRI lagi uptrend, nih dari tahun 2022 sampai dengan 2024 awal ya. Uptrend, gak usah ngitung fundamental, uptrend no, gak usah. Ya, saya nggak mau ngitung. Di sini saya trading, Pak. Yang saya nilai apa? Momentum, ya kan? Trennya sekuat apa? Sama kayak Pani. Gak usah tanya, bagus mana Pani sama Sumarekon, sama BSD, sama CTRA, sama Pewon. Kenapa kok Pani yang naik? Nggak bakal saya tanya. Dari sisi fundamental nggak bakal saya tanya. Yang saya tahu adalah saat ini momentumnya lagi strong. Titik, itu doang. Karena saya trading. Thread.
Tapi ketika BBRI ambruk gini kan, oh ini ambruknya udah parah nih misalnya gitu kan. Wih, ambruknya parah nih. Contoh misalnya sampai dengan bulan Juni tahun 2024 ini kan lumayan parah, ini turunnya banyak nih. Set. Ya toh, diskonnya lumayan. 36%. Barulah di sini saya akan bertanya, ada berita jelek apa? Nggak ada nih misalnya. Ibaratnya ada, tapi kan masih akan datang, masih belum jelas, kayak dana tara, terus penghapusan kredit macet UMKM itu kan belum jelas tuh. Ya, saya baru cek fundamentalnya gimana di posisi sekarang, valuasinya berapa. Nah, gitu loh. Jadi bukan waktu di atas 5.000, 6.000 lagi uptrend begini, oh saya mau cek fundamentalnya bagus nggak. Kagak, kalau lagi kuat di atas, saya akan bilang fundamental is dead. Kalau lagi di atas, bos, fundamental is dead. Kalau lagi uptrend. Kalau lagi downtrend, lagi amsyong, nah, saya ketok pintunya si fundamental, tok, tok, tok. Woi, bangun coy, gue perlu analisa lu. Nah, gitu. Tapi kalau lagi uptrend, saya akan suruh dia, lu tidur aja deh. Ya, analisa fundamental, lu tidur aja. Jadi, apakah analisa fundamental is dead? Tergantung kondisinya apa. Kalau lagi strong uptrend, is dead. Tapi kalau lagi begini, panggil dia bangun, bos. Saatnya kita menimbang-nimbang valuasi. Cuma karena terlalu banyak unsur yang subjektif, maka sebenarnya analisa fundamental itu sulit. Ya, tergantung Anda pakai metode apa. Kalau pakai discounted cash flow, sulit karena terlalu banyak parameter-parameternya yang subjektif, tidak objektif. Subjektif banget. Misalnya long term growth. Berapa Anda mau bikin? Karena mau ngitung long term growth, bisa 5 tahun punya long term growth, bisa juga 10 tahun ke belakang punya long term growth, atau 3 tahun terakhir pertumbuhannya melambat, Anda cuma pakai 3 tahun terakhir, bisa juga, nggak salah. Ya kan, kalau Anda mau cari angka yang konservatif, itu makanya sulit. Ya kan? Tapi kalau mau pakai yang simple-simple aja, seperti Pak Loh Keng Ho, alasan beliau membeli ABMM, boleh nggak? Boleh. Nggak salah, bos. Itu nggak salah. Logis banget. Cuma kalau harganya gems anjlok, maka ABMM-nya juga akan anjlok. Logikanya seperti itu. Ya kan? By the way, ini bukan rekomendasi ya. Ini cuma sharing. Jadi analisa fundamental is dead? Yes, is dead. Kalau lagi uptrend. Kalau lagi sideways panjang, nah ini kan gems sideways panjang nih. Atau downtrend kayak Bank BRI, Mandiri, BNI, nah itu panggil dia bangun. Hitung valuasinya berapa, cek newsnya ada apa enggak. Ya kan, margin of safety-nya berapa, mungkin enggak ke harga sekian. Ah, itu baru kita ngobrol. Tapi kalau lagi uptrend, mati itu fundamental analisa. Ya, jangan ditanya tuh, kayak Raja begini. Raja uptrend, fundamentalnya gimana? Ah, bullshit, jangan dicek fundamentalnya gimana. Ya, jangan dicek, pasti overprice, pasti mahal karena dia lagi uptrend. Gitu. Ya. Fundamental is dead. Coba dipikir lagi, beneran dead atau enggak? Karena fundamental lah yang membuat saya bisa dapat jackpot-jackpot besar pada saat crash COVID 2020, walaupun tidak 100% porsi saya dapat ya sesuai keinginan, dapatnya cuma dikit, tapi cerita manis itu bisa saya pertahankan hingga hari ini, di mana posisi-posisi saya risk free banyak. Ya kan, ada Auto, ada 3 bank besar BUMN ini. Ya kan, ada Elsa, Piwon saya punya, BSD saya punya. Nggak pusing udah. Ya kan? Gagalnya cuma satu, GGRM, ya kan? GGRM di mana ibaratnya amsyong nih GGRM. Yang sukses banyak, bos. Ya, dari 16 yang gagal cuma 1, amsyong 1 nih. Sisanya risk free, nyantai, bos. Dividen. Ya kan? Seperti itu. Jadi fundamental is dead, coba pikir lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.